Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kepentingan untuk mengenal Allah. Ahamiyatul ma'rifatillah. Jadi bagiannya seperti ini. Ahamiyatu ma'rifatillah. Lari-lari muntah di sana. Kamu kok. Yang pertama itu dibagi tiga. Yang pertama al-maudu'u Allahu Rabbul Alamin. Ummatul dalil. Yang kedua ta'lifi, aqli, fitri. Terus yang ketiga samratu ziyadatul iman wa taqwa. Itu juga masih dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-hurriyah, at-tuma'ninah, al-barakah, al-hayatu thayyibah, al-jannah, al-maradatillah. Oke, itu nanti akan saya utarakan. Yang selanjutnya ma'rifatullah sejak dini. Jadi setiap bayi yang baru lahir itu disunahkan untuk diadzankan dan diiqomahkan. Iftahu ala sibyanikum awala kalimatin la ilaha illallah. Bukalah, bacakanlah atas bayi-bayi kalian kalimat pertama, yaitu dengan la ilaha illallah. Pendengaran adalah yang pertama berfungsi. Dengan dibacakan adzan dan iqomah, maka yang paling awal didengar adalah kalimat tauhid. Tingkat urgensi sebuah ilmu. Suatu ilmu itu dianggap sangat penting diukur dari yang pertama objek yang dipelajari, kekuatan dalilnya, manfaatnya. Misalnya fisik, objek yang dipelajari yakni fenomena materi di sekeliling kita dan di alam raya. Terus kemudian kekuatan dalilnya, hukum Newton, Pascal dan lain-lain. Terus manfaatnya, pasal dasar pengembangan teknologi. Jadi fisika itu penting. Terus kita akan ma'rifatullah. Yang pertama, apa objek yang dipelajari? Dalil tentang Allah Rabbi semesta alam. Terus adakah yang hebat dari objek yang dipelajari dalam ma'rifatullah? Jawabannya itu tidak ada. Berarti ma'rifatullah adalah yang paling penting dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Ini baru dari satu sisi ya. Bagaimana ditambah sisi lainnya? Jadi kekuatan dalilnya itu, dalil dari ma'rifatullah sangat lengkap dan tidak dapat dibantah lagi. Dalil fitrah, dalil akal, dan dalil wahyu. Dalil fitrah adalah disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 30 ayat 30, manusia diciptakan sesuai dengan fitrah suci. Dalil yang kedua Al-Quran surah 7 ayat 172, karena saat janin sudah ditiupkan roh, Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian akan pengakuan Allah sebagai Rabbnya. Rasulullah bersabda, kullu maulidin yuladu ala fitrah abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang artinya setiap bayi yang lahir berdasarkan atas fitrah suci Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dosalah yang menyebabkan fitrah manusia ini tertutupi. Dalil yang berdasarkan akal. Seorang pengembala ditanya tentang bagaimana dia dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Maka dia berkata, kalau di tanah ada bekas tapak-tapak kaki onta, maka berarti ada onta yang telah lewat di tanah itu. Bagaimana dengan bekas-bekas ciptaan Allah yang sangat banyak ini? Mudah membuktikannya. Bagaimana mungkin semua alam semesta ini terjadi secara kebetulan? Di sini ada dialog ulama dengan orang ateis. Dialog keduanya telah berlangsung sekian sesi.
ulama itu telah menyampaikan berbagai argumentasi yang mantap, tapi ateis itu masih saja menyangkal. Tidak seperti biasanya, ulama itu belum juga hadir, padahal waktu dialog sudah tiba. Sang ateis menunggu. Artinya ulama itu pun datang. Akhirnya ulama itu pun datang. Nah, seorang ateis, kenapa terlambat? Ulama menjawab, maaf, saat saya sampai di sungai, perahunya sudah berangkat, saya harus menunggu. Tapi kemudian tiba-tiba meluncur sebuah pohon besar ke arah saya. Pohon itu membelah sendiri menjadi papan-papan yang terserut halus. Bahkan kemudian membuat sebuah perahu yang cantik. Dengan perahu itulah saya akhirnya dapat menyeberangi sungai. Seorang ateis menjawab, nggak mungkin. Ulama menjawab, benar. Ateis, nggak mungkin pohon dapat membelah sendiri kemudian jadi perahu. Ulama, perahu saja tidak dapat ada dengan sendirinya. Bagaimana alam semesta ini yang Anda katakan ada dengan sendirinya? Maka kali ini ateis itu pun diam 1000 bahasa. Dalil wahyu. Allah SWT memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Demikian banyaknya. Satu ayat saja di ayat kursi sudah menyebutkan 10 sifat Allah. Jika kita punya Al-Quran yang kata Allah atau Rabb atau kata gantinya ditandai dengan warna merah, maka akan terlihat bahwa setiap halamannya tidak ada yang luput. Dalil ini bahkan yang terkuat dan terbaik dalam mengenal Allah, karena Allah sendiri yang menyebutkannya. Manfaat ma'rifatullah, manfaat mengenal Allah. Objeknya paling penting, dalilnya juga paling kuat. Sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan bahwa ma'rifatullah adalah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Tapi masih ada satu lagi agar kita lebih yakin dan hilang keraguan. Apa manfaat dari ma'rifatullah? Paling tidak ada 6 manfaat. Yang pertama, kebebasan. Oke, langsung kita bahas. Al-hurriyah, kebebasan hakiki, terjadi jika tidak ada lagi belenggu-belenggu selain Allah yang mengikat dirinya. Itulah kenapa Islam memaknai kebebasan dengan tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatillah wahdah. Membebaskan manusia dari penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah semata. Kebebasan hakiki hanya terikat dengan Allah semata. Selain ikatan Allah, maka akan membelenggu manusia, harta, tahta, nafsu, dan lain-lain. Selanjutnya ketenangan, al-tumakninah. Selanjutnya kunci ketenangan adalah zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah bidzikrillah tatma'innul qulub. Quran surat 13 ayat 28. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Mengingat-ingat selain Allah akan bertambah pening. Tapi semakin kita ingat Allah, semakin tenanglah hati kita. Zikrullah adalah kunci ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim syakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathum al malaikah wa dzakarahum Allahu fi man indah. Yang artinya tiada suatu kaum pun yang sama berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid, sambil membaca kitab Allah dan saling bertadarus di antara mereka itu, melainkan turunlah ketenangan di antara mereka, serta mereka akan diliputi oleh kerahmatan dan diliputi oleh para malaikat, dan Allah menyebutkan mereka itu kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yakni para malaikat. Orang kafir tenang terhadap dunia. Dalam surat 10 ayat 7, innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia
serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka lalai kepada Allah sehingga hati mereka tidak tenang, rasa gundah gulana. Keberkahan al-barokah ada dua, berkah dari langit dan berkah dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalilnya surat 7 ayat 76 ayat 96. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berkah sustainable, value added, manfaat yang besar. Berkah dari langit, hujan, dikabulkannya berdoa. Berkah dari bumi, tumbuhan, dipenuhinya keperluannya. Orang kafir sama dengan istisroj. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma tukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima atu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Quran surat 6 ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Dalil dari hadis Nabi selanjutnya, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda fid dunya wa huwa muqimu ala ma'asihi fa inna huwa istidrajun. Summa sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu al-ayah wa ma ba'daha, yang artinya, jika engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada hamba di dunia padahal dia tetap dalam maksiat, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat 6 ayat 44 dan sesudahnya. Kehidupan yang baik, al-hayatu, tercermin dalam Al-Quran surat 16 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum akhraju ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik yakni rezeki yang baik dan halal, makan yang baik dan berpakaian yang halal, dikaruniai qanaah, menerima apapun pemberian Allah, hidup beriman kepada Allah dan mentaatinya, berbahagia, kehidupan surga. Tidak ada kebaikan bagi seseorang kehidupan selain surga. Surat 20 ayat 124 menerangkan, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surga, al-jannah, yaitu terminal bagi mukmin. Surga di dalam surat 47 ayat 15, perumpamaan surga, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan. Kakiku berdarah. Gambaran yang paling tepat bagi surga adalah mala'ain ra'ait wala udun sami'at wala khotorong ala qalbi basarin. Ridho Allah, mardotillah, ridho Allah sama dengan puncak kenikmatan. Quran surat 7 ayat 72. Quran surat 9 ayat 72. Setelah Allah menyebutkan berbagai kenikmatan di surga bagi orang-orang yang beriman, lalu berfirman, waridwan
minallahi akbar, dan keridhaan Allah adalah lebih besar dari semua itu. Allah pun memberikan bonus melihat Allah. Quran surah 10 ayat 26. Saat melihat Allah maka segala kenikmatan surga tidak ada apa-apanya. Demikian dari kami, semoga bermanfaat.